Informasikan di depan tadi Tasmania. Kali ini kita bersama di program Talkshow bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Dan pagi hari ini Tasmania kita akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi. Beberapa informasi yang juga sudah kita persiapkan juga bersama dengan narasumber kita nanti yang akan kita hadirkan, yaitu terkait dengan moderasi beragama di Indonesia. Nah, ini nanti Anda juga bisa ikut bergabung atau juga ingin ada unek-unek dari Anda tentang moderasi beragama di tanah air seperti apa, ataupun juga ada yang ingin ditanyakan tentang hal ini, monggo nanti bersama dengan Bapak dari Kemenak, ada Gus Maftuh dan juga ada Bapak Muhammad Ariful Ibad nanti yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Anda bisa bergabung di 0358774494 untuk on air langsung, ataupun juga via SMS dan juga WA di 0818504444. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio Tasma FM ada Gus Maftuh. Terlebih dahulu kita sapa, atau ini nama lengkapnya Bapak Kiai Maftuh Fadli Ziljud SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, puasa lancar. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah berapa hari. Iya, tidak terasa ya, Gus ya. Aduh, beberapa hari malah terasa panasnya. Alhamdulillah. Tapi semalam sempat diguyur hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap disyukuri. Mungkin menyongsong dan barengi hari jadi Kabupaten Nganjuk. Oh yang ya, benar. ke 1085. Iya, benar. Jadi ikut serta mungkin. Hujan kan rahmat gitu ya, rezeki insya Allah ya buat kita semuanya. Ada juga sudah hadir di studio ada Bapak Muhammad Ariful Ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat? Tetap alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memanggilnya siapa Bapak? Pak Arif. Pak Arif ya. Gitu ya. Pak Arif ya. Pak Arif ini yang juga sudah siap untuk memberikan beberapa ini Tasmania mengenai moderasi beragama. Puasa juga lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemarin ikut ini ke Nganjuk kota? Bersama dengan Gus Maftuh? Oh tidak. Kita jadwalnya berbeda, Ustaz. Oh gitu ya, jadwalnya berbeda ya Gus Maftuh sama Bapak Arif ya. Oke, Tasmania ada Gus Maftuh dan juga ada Bapak Arif di sini. Monggo untuk Anda yang ingin bergabung di 0818504444. Kita mengulas mengenai moderasi beragama. Nah, dengan tema kita kali ini mungkin Tasmania juga bertanya-tanya moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama dan perlukah moderasi beragama itu, apalagi di sekarang ini zaman yang serba modern. Terus selain itu juga pemikiran dari masyarakat kita juga mulai terbuka. Bisa dikatakan juga sekarang ini zaman atau era keterbukaan, tapi kadang juga kebablasan gitu ya. Tanpa tedeng aling-aling, apalagi dengan pemanfaatan dari media sosial sekarang ini di masyarakat kita yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun juga memanfaatkan media sosial. Terus kita tahu juga di tanah air ini kita bangsa Indonesia itu juga merupakan bangsa yang jamak dari agama, budaya, suku, ras dan lain sebagainya. Nah, di tengah sekarang ini ya untuk masalah persatuan, kesatuan bukan hanya dari suku tapi juga agama ini, kalau nggak benar-benar selalu dipupuk dan juga diberikan motivasi untuk kita semuanya, ini memang bangsa Indonesia rawan pecah ya Pak ya. Betul. Nah, dan peran dari moderasi beragama ini seperti apa? Diawali Bapak Arif atau Gus Maftuh dulu? Iya, Gus Maftuh, monggo. Gus Maftuh dulu, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Mohon izin, saya ingin mencoba
menyampaikan dan mengulas moderasi beragama. Saya awali mungkin ada yang kurang paham apa tuh sebenarnya yang dimaksud moderasi beragama itu apa. Dan kenapa moderasi beragama itu sekarang lagi ngetren-ngetrennya dibicarakan. Iya. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, bahwa memang negara kita itu terdiri dari beberapa jamak suku, beberapa suku, beberapa ras, beberapa pulau. Ya. Sehingga kalau tidak memahami moderasi beragama, ini akan rawan perpecahan dan rawan konflik. Bisa jadi dikatakan kebablasan. Untuk itu kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi kerukunan. Oke. Baik tingkat lokal, tingkat nasional maupun tingkat global. Ini sebenarnya merupakan kuncinya adalah moderasi beragama. Untuk itu mungkin teman saya Pak Arif akan menjelaskan atau menyampaikan apalah yang disebut moderasi beragama itu. Ya. Pak Arif, monggo. Disampaikan oleh Gus Maftu tadi bahwa moderasi beragama ini adalah kuncinya untuk tercapai tadi toleransi tadi ya Bapak ya. Monggo Pak Arif. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mbak Dian, Mas Chandra, dan seluruh kru Tasma yang berbahagia, alhamdulillah. Tadi sudah sedikit dibahas di awal mengenai moderasi beragama. Baik, moderasi itu apa sebenarnya? Ya, sebagaimana yang sering kita dengar, moderasi itu kan kalau dalam konsep Islam itu menggunakan bahasa wasatiyah, tengah-tengah. Wasaton. Wasaton. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita harus berada di tengah-tengah? Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, di sana ada ummatan. Jadi umatnya yang harus kita tata. Maksudnya biar tidak nanti ada, kita sering mendengar itu ekstrim, berlebih-lebihan dalam beragama, ada ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri, seperti itu. Mengenai apa namanya itu ekstrim kanan atau tatoruf, nah itu ada tiga tingkatan. Yang pertama itu puritanisme agama, yang berasal dari kata pure, murni. Sering kita mendengar kan, mari kita kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Itu awalnya seperti itu, puritanisme agama. Nah, implikasinya apa? Itu segala sesuatu yang bersatu dengan tradisi atau budaya lokal itu tidak sah. Bagi mereka itu tidak murni lagi dan dikatakan sebagai ajaran bid'ah. Kan seperti itu. Nah, itu yang puritanisme. Ada lebih yang kedua, tingkatan yang kedua itu fundamentalisme dan radikalisme. Itu akar. Di sana sudah sering kita ketahui banyak yang mengatakan atau mengkafirkan, arahnya sudah ke sana. Jadi demokrasi itu kafir, nasionalisme itu kafir. Nah, masyarakat yang mengikuti itu juga kafir, seperti itu. Lebih tinggi lagi, yang tingkatan ketiga itu adalah irhabi. Irhabi itu apa namanya? Teroris. Mereka menggunakan bahasa dalam Al-Quran itu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Maka darah mereka adalah halal. Makanya gunakan bom. Banyak-banyak seperti itu. Itu yang ekstremisme kanan atau apa namanya itu yang tatoruf tasaddudi lah bahasanya seperti itu. Ada ekstremis kiri. Yang ekstrem kiri itu arahnya lebih landai atau apa namanya itu liberal. Nah, jadi gampang menggampangkan. Nah, seperti itu.
Maka di dalam Islam itu kita arahnya sudah tepat, yaitu ummatan wasaton. Kita itu telah dijadikan oleh Allah sebagai umat yang tengah-tengah, yang moderat, seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita memberikan sikap terhadap yang berlebih-lebihan, nah, tidak ke kanan atau ke kiri, kita itu berada di posisi tengah-tengah seperti itu. Mungkin itu gambaran awal saja. Nah, terima kasih, bisa. Oke. Dan melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif dan juga Gus Maftuh ya, bahwasanya memang kondisi bangsa kita saat ini yang paling ramai itu memang di media sosial ya. Kan Betul, sekarang betul. semuanya itu dakwah dan lain sebagainya bisa diakses di media sosial. Baik itu mungkin yang di sini dikatakan tadi keras ya Pak ya, Iya, keras ataupun ekstrim tadi ya, ekstrim kanan Sikap atau berlebih-lebihan, ya. yang berlebih-lebihan ataupun juga yang liberal tadi. Jadi semuanya kan memanfaatkan media sosial yang ada dan di situ terus akhirnya karena memang media sosial itu yang mengakseskan masyarakat banyak dan akhirnya ketika karena ya pada dasarnya ini nggak sama keyakinan dan lain sebagainya maksudnya ya atau yang jadi pegangan gitu ya Pak ya. Terus akhirnya jadilah perang statement. Nah, ini yang terjadi saat ini dan menyikapi tentang hal ini sendiri perlunya moderasi beragama ini seperti apa, Bapak? Terima kasih. Bapak Gus Maftuh, monggo. Terima kasih. Tadi sudah diulas panjang lebar oleh Gus Arif tentang keadaan yang ada sekarang. Ini memang demikian. Jadi memang benar-benar masyarakat kita itu kadang-kadang kebablasan dan sudah berkelompok-kelompok. Ada kelompok ekstrim kanan, ada kelompok ekstrim kiri. Untuk itu menghindari perpecahan yang semacam ini, yang paling tepat dan paling jitu adalah moderasi beragama. Untuk itu secara bahasa saya ingin menyampaikan apa toh sebenarnya moderasi beragama itu. Jadi kalau dilihat dari bahasa Arab tadi kan sudah disinggung sama Gus Arif bahwa moderasi beragama itu kalau di Al-Quran surat Al-Baqarah ya. ayat 143 itu kan seperti ayatnya disampaikan oleh Gus Arif tadi, ummatan wasaton. Tapi kalau bahasa Indonesia, moderasi itu sebenarnya di dalam kamus diartikan adalah pengurangan kekerasan. Pengurangan kekerasan. Dan penghindaran keekstriman. Bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi keekstriman. Ayo kita memahami moderasi beragama. Kalau di dalam bahasa Latin, moderasi bisa diartikan adalah kesedangan. Jadi tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Ya, itu dalam bahasa Latin. Ya. Untuk itu kembali lagi sebenarnya para leluhur kita, para sesepuh kita, sebenarnya itu meskipun bahasa moderasi beragama dulu belum lahir, sebenarnya beliau sudah menerapkan moderasi beragama kok sebenarnya ini. Oh ya. Dan dalam itu bentuk? Dalam bentuk suatu misal, mungkin ya ini bisa sejarah. Dulu seperti Sunan Kudus. Sunan Kudus itu kan membawa agama tauhid, agama Islam, yang menyebarkan agama di daerah Kudus, di daerah Pantura, Jawa Tengah sebelah utara. Ya. Di sana sebelum Sunan Kudus ini rawuh dan hadir, masyarakat di sana ini kan yang banyak yang non Muslim, beragama Hindu, beragama Buddha. Nah, agama Hindu dan Buddha ini sangat menghormati dan sangat memuliakan sapi, yang sapi dulu adalah sebagai kendaraan dewanya. Sehingga untuk menciptakan moderasi beragama, kerukunan umat beragama, kerukunan antar kefahaman yang ada di Sunan Kudus waktu itu, Sunan Kudus itu di sebelahnya masjid. Itu sampai-sampai itu dibuatkan dan diletakkan patung sapi.
Gitu ya. dalam rangka moderasi beragama. Yang kedua, santri-santri Sunan Kudus itu semuanya diberi nasihat dan diberi wejangan. Tolong kalau kamu di sini jangan sekali-sekali menyembelih sapi untuk sate, apalagi untuk jualan sate sapi. Karena sapi bagi lingkungan masyarakat sini itu sangat dimuliakan dan sangat dihormati oleh agamanya. Ya, Kalau ini kamu sembelih, kalau ini kamu sakiti, ini akan menyakiti ideologi mereka-mereka. Sehingga di Kudus pada zaman Sunan Kudus pada zaman itu terjadilah moderasi beragama, saling rukun dan saling toleransi, akhirnya bisa hidup rukun dan saling menghormati. Itu contohnya sejarah zaman dulu. Oke. Contoh Mbak Dian, itu hanya sekedar contoh. Nah, monggo Pak Arif bisa menambah. Gus Arif, monggo. Baik, seperti tadi sudah disampaikan, memang sejarah kita itu sangat panjang sekali. Ya. Ya. Moderasi beragama itu adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia, di mana bangsa ini kan majemuk, ya, ada berbagai macam suku, bangsa, agama, etnis dan bahasa budaya. Nah, dengan adanya tadi memang bahasa moderasi dulu itu memang belum ada, belum lahir bahasa moderasinya. Kita mengambil sikap yang tadi toleran. Ya. Toleransi. Memang toleransi itu itu hasil dari sikap moderat. Nah, sikap tengah-tengah itu hasilnya dari toleransi itu, ya, seperti itu. Jadi memang bangsa kita itu luar biasa, mbah-mbah kita itu mewarisi sikap-sikap seperti itu. Akhirnya bisa sampai sekarang Indonesia itu tetap kuat. Nah, kerukunannya kuat seperti itu. Tidak, ya mungkin ada beberapa yang mungkin karena etnis atau karena suku itu masalah intern itu. Cuma dari secara skup yang lebih luas, kita itu kuat untuk kerukunannya itu, seperti itu. Ya. Nah, ini ternyata di tempo dulu ya para leluhur kita ini juga secara meskipun belum dikatakan moderasi ya, ini sudah melakukannya ya, dan ini menggambarkan bahwa sangat penting sekali biar masyarakat itu bisa hidup berdampingan, rukun, kemudian juga saling menghormati satu dengan yang lainnya. Apakah ini sesama antar umat beragama atau juga budaya pun juga begitu ya, Gus ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ini tidak dijaga, maka kita nanti akan menuju ke perpecahan. Makanya perlu banget itu ini untuk dilakukan, apalagi dikenalkan juga untuk generasi sekarang ya, Gus ya. Betul. Nah, ini dan pentingnya moderasi beragama ini Tasmania, ini nanti juga akan kita lanjut lagi bincang-bincang kita bersama dengan Gus Maftu dan juga Gus Arif. Untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, silakan kita buka di 081 850 4444. Sebelum kita lanjut, kita break dulu, kita simak yang berikut ini. Gimana yuk, kamu sudah punya pilihan yang tepat apa belum? Masih bingung Kang? Bingung kenapa toh yuk? Kata Kang Parjo, yang itu lebih baik. Yang ini malah lebih baik yuk. Tapi katanya kalau kita pilih yang itu, kita dapat hadiah loh Kang. Kalau cari pilihan itu, pilih yang pasti-pasti yuk. Jangan ambil resiko, karena kesehatan itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Memangnya siapa tuh Kang pilihan sampean itu? Saya dan keluarga saya sudah pasti pilih Herbal Soman yang sudah terbukti khasiatnya yuk. Oh, Herbal Soman toh? Iya yuk, karena Herbal Soman ini terbuat dari bahan alam berkhasiat. Ada 39 bahan, 18 buah, 14 sayur, dan 7 rempah. Wah, memang tepat pilihanmu Kang. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan pilih Herbal Soman. Betul yuk, karena Herbal Soman Jauh lebih baik.
Dapatkan Herbal Soman di apotek-apotek terdekat atau di Radio Tasma FM Perum Kriya Rizky Tanjung Anom Nganjuk. Telepon 0358 774494. Herbal Soman jauh lebih baik. Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Mitra sehat, manusia sebenarnya dibekali benteng pertahanan untuk menghadang virus atau bakteri berupa sistem imun. Tapi bagaimana jika benteng pertahanan tersebut melemah, tidak bekerja maksimal dalam menangkal serangan? Awas, krisis imun. Halo, apa kabar mitra sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman, kali ini membahas tentang awas krisis imun. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya? Pak Doni, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan krisis imun? Ya, jadi saya ingin memberi jawaban dengan suatu ilustrasi ya. Seperti kalau kita mengalami krisis keuangan ya. Harusnya kalau orang yang finansialnya baik untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dia bisa. Tapi ketika dia mengalami krisis, jangankan untuk beli handphone, sedangkan untuk beli beras saja dia susah. Contoh mudahnya seperti itu. Oke. Orang yang mengalami krisis imun adalah seorang yang mengalami penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu menangkal penyakit-penyakit, bahkan penyakit yang paling ringan sekalipun. Contoh yang paling mudah adalah orang dengan HIV/AIDS, di mana sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat terganggu sehingga ketika dia mengalami penyakit flu yang harusnya itu penyakit ISPA yang paling ringan, orang yang sehat dia bisa mengeliminasi dengan mudah, tapi orang dengan HIV/AIDS dia bisa mengalaminya sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Oke, kalau gitu gimana cara kita mengenali seseorang yang terkena krisis imun Pak Doni? Yang paling mudah caranya Mbak Nana adalah dengan melihat seberapa sering seorang jatuh sakit. Contoh yang paling mudah adalah orang flu. Dan umumnya ISPA itu diberi batasan waktu 2 minggu. Ketika dia berlangsung lebih dari 2 minggu, itu tanda awas yang menunjukkan bahwa seorang mengalami kondisi penurunan sistem kekebalan tubuh yang serius. Oke, kalau kita konsumsi Soman nih, apakah tubuh kita terbebas dari krisis imun? Ya, yang pastinya konsumsi Soman akan sangat membantu tubuh dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Karena kita tahu kandungan Soman itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah terpilih. Dan semuanya adalah sumber dari multivitamin dan antioksidan yang sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, kalau gitu gimana nih cara kerja Soman dalam kontribusinya meningkatkan sistem imun? Jadi Soman ini suatu produk kesehatan yang unik ya Mbak Nana, dan kita tahu Soman ini punya cara kerja yang unik juga dalam mengatasi masalah kesehatan dalam tubuh kita dengan kandungannya yang luar biasa. Dengan multivitamin yang lengkap, yang mengatur metabolisme tubuh supaya bisa berjalan dengan normal, termasuk juga mengatur supaya sel-sel kekebalan tubuh kita, dalam hal ini sel darah putih kita bisa berfungsi secara optimal. Kemudian yang kedua, Soman ini kaya atau tinggi akan antioksidan. Dan kita tahu antioksidan ini berperan langsung mengeliminasi dari radikal bebas yang memang substansi yang memang secara langsung menyebabkan kerusakan sel, termasuk sel-sel dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi dengan kombinasi multivitamin yang lengkap dan antioksidan yang tinggi, maka Soman sangat baik sekali untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di dalam Soman ini kan terdapat 39 bahan alam. Ada buah, sayuran, dan juga rempah terpilih. Nah, contoh dari buah, sayuran, ataupun rempah terpilih ini apa saja sih yang meningkatkan sistem imun? Sebenarnya kalau kita bicara meningkatkan sistem imun, maka hampir semua buah dan sayuran mempunyai kemampuan meningkatkan sistem imun. Sebagai contoh yang utama misalnya bawang putih yang dikenal sebagai antibiotik alami, kemudian mengkudu sebagai antivirus, kemudian jintan hitam yang bisa meningkatkan jumlah sel darah putih, dan masih banyak lagi buah-buah sayur-sayur yang menjadi bahan baku Soman yang bisa bermanfaat optimal untuk sistem kekebalan tubuh kita. Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan. Mitra sehat, tahukah Anda? 1 dari setiap 100.000 kelahiran di dunia berpotensi memiliki sistem imun rendah. Satu-satunya pengobatan adalah dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Jadi mulai hari ini, buah dan sayur harus menjadi prioritas untuk meningkatkan benteng pertahanan dengan cara yang alami. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id.
Bocah tengil main kura-kura, taruh di baskom mau dipelihara. Apabila imun turun kau kira, biarkan Soman yang bicara. Soman sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. FM Stereo, Nah semuanya masih di program Talkshow bersama dengan Kemenak Kabupaten Nganjuk. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi. Silakan Anda bisa memanfaatkan jalur 0818504444 untuk bergabung dengan kita di sini. Kita mengulas mengenai moderasi beragama bersama dengan Gus Maftu dan Gus Arif di pagi hari ini. Ya, tadi sudah disampaikan apa itu moderasi, ya. Tadi disampaikan pengertian dari moderasi. Kemudian juga ternyata di zaman dulu para leluhur kita pun juga sudah menerapkan hal itu, ya. Walaupun belum dikasih nama, namanya ini moderasi, belum, ya. Dan ini ternyata merupakan salah satu warisan dari leluhur kita. Jadi begitu sangat luar biasa bangsa Indonesia dari sejak zaman dulu, itulah yang menyebabkan mengapa Indonesia itu walaupun negara kepulauan gitu ya, pulaunya itu banyak, tapi bisa bersatu dari beragam Alhamdulillah. suku, bangsa, budaya seperti itu ya, sangat luar biasa alhamdulillah. Dan bahkan ini bisa dikatakan bikin ngiri negara yang lain ya. betul. Nah, dan PR kita sekarang sebagai penerus bangsa ini adalah mempertahankan hal tersebut, mempertahankan persatuan dan kesatuan dari negeri ini yang sudah dibangun jauh-jauh dari tempo dulu ya Gus ya. Nah, pentingnya dari moderasi beragama sendiri untuk menjaga persatuan dan kesatuan negeri kita. Ini mungkin yang perlu banget untuk kembali diulas. Monggo, ini Gus Maftu. Terima kasih. Ya, sebagai motivasi buat kita yang muda-muda. Saya juga termasuk yang masih muda, Gus. Saya juga. Oh, jenengan juga. Alhamdulillah Masih muda, semangatnya. semangatnya. Monggo, Gus. Betul Mbak Dian, apa yang disampaikan panjenengan bahwa moderasi beragama ini bukannya perlu tidak, tapi sangat perlu. Karena apa? Negara kita itu kan negara yang potretnya serba majemuk, Iya. multikulturalisme dan pluralismenya. Kalau kita boleh baca sejarah di geografis, mungkin negara kita itu ada etnis, kalau di sensus itu sekitar 480 etnis. Iya. Dan ini mempunyai perbedaan yang berbeda-beda. Begitu pula agama yang ada di negara kita kan juga tidak satu. Agama yang dilindungi oleh negara adalah ada 6 mungkin. Ya, dari 6 ini pengikutnya kan juga ada dan banyak persentasenya. Kalau saya boleh mematur bahwa pengikut agama Islam itu berdasarkan sensus itu sekitar 88% dari penduduk Indonesia. Pengikut Protestan itu sekitar 5%. Pengikut Katolik sekitar 3%. Pengikut Hindu sekitar 2%, pengikut Buddha sekitar 1%, dan yang lain itu sekitar 1% juga. Nah, dari wilayah yang sekian panjang dan sekian banyaknya pulau, mungkin kalau kita boleh membaca di geografi, negara kita itu Indonesia yang kita cintai ini kan punya pulau sekitar hampir 17.000 pulau. Lebih ya. Masya Allah. Ya. Itu yang 6.000 pulau itu berpenghuni dan berpenduduk. Nah, wilayah kita itu kan sekitar hampir 2.000 km persegi. Nah, untuk itu negara kita sudah terbagi menjadi zona 3 waktu. Ada waktu bagian barat, ada waktu bagian tengah, Timur. ada waktu bagian timur. Dengan etnis yang sekian banyak, mungkin kan zaman yang semacam ini kan sudah zaman yang
kalau tidak ada moderasi beragama, mungkin ini akan pecah negara kita. Nanti hanya tinggal sejarah. Oh, dulu ada negara Indonesia. Untuk itu, kunci yang pertama, kunci yang harus kita lakukan adalah supaya negara kita tetap bersatu, berbhinneka tunggal ika. Ini adalah moderasi beragama. Demikian mungkin Gus Arif bisa. Monggo, Gus Arif. Baik, maka disitulah mengapa toh moderasi itu diperlukan. Sangat diperlukan, Gus. Iya, sangat diperlukan. Karena apa? Moderasi beragama itu diperlukan sebagai karena sikap ekstrim dalam beragama itu memang tidak baik. Ya, tidak sesuai dengan esensi ajaran agama. Ya, apapun yang bentuknya berlebih-lebihan, saya kira itu memang tidak baik. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Ngoten, Mbak. Perilaku ekstrim atas nama agama itu biasanya memang cenderung membuat sering membuat gaduh. Banyak-banyak seperti itu. Seperti tadi ekstrem kanan, ya kalau tidak pure kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sudah tidak murni lagi. Nah, seperti itu. Terus yang fundamental. Terus kemudian moderasi beragama itu adalah upaya untuk mengembalikan pemahaman dan praktek agama yang beragama yang sudah diajarkan oleh dulu kalau di Jawa itu kita kenal dengan Wali Songo, para wali itu. Contoh perilaku moderasi beragama itu sebenarnya dari Kanjeng Nabi sendiri, gitu. Uswatun hasanah. Bagaimana Kanjeng Nabi kemarin pernah diceritakan itu menyuapi seorang Nasrani yang buta. Ketika dakwah dilempari dengan kotoran. Nah, apakah Kanjeng Nabi marah? Kan tidak. Ya, bahkan Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Nabi, seandainya gunung ini bagaimana Ustaz? Apakah perlu gunung ini saya angkat kemudian saya jatuhkan ke orang-orang yang mengani-ngani? Oh, tidak perlu, karena kita tidak tahu Allah akan memberikan hidayah pada mereka, seperti itu. Maka dengan kasih sayang, dengan kelembutan hati Kanjeng Nabi seperti itu, maka umat Islam sampai sekarang itu semakin banyak. Nah, maka dari itu salah satu efek juga dari moderasi itu seperti itu. Berarti Gus Arif, saya matur kalau penganut agama Islam kurang lebih sekitar 88% itu betul ya kira-kira? Betul sekali. Memang seperti itu. Apalagi untuk menjadi moderat itu kita memiliki beberapa syarat. Ilmu. Orang itu kalau berilmu, apalagi berilmu tentang agama, dan tahu ilmu kondisi, kondisi bagaimana kita harus bagaimana, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang tidak salah, yang tidak sepihak. Maka untuk itu semua kita membutuhkan ilmu. Makanya man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Maka seperti itu. Ilmu itu sangat penting sekali. Bahkan kalau orang bertani pun kalau tidak punya ilmunya macul, ya tidak bisa macul. Seperti itu. Ya. Terus yang kedua, syarat yang kedua, selain berilmu, itu juga tidak boleh emosi. Dalam arti tidak boleh emosi dalam beragama. Maksudnya yo tadi semakin melebih-lebihkan. Kalau biasanya kita ambil contoh saja, setiap ibadah itu kan ada batasan atau ukurannya. Kita ambil contoh wudhu. Ya, wudhu itu minimal itu 1 kali, ya, paling banyak 3 kali. Selebihnya itu kan sudah tidak baik. Itu kan termasuk hulu, berlebih-lebihan. Nah, mumpung banyune wakeh, kerujuk nih, nah seperti itu. Itu kan tidak baik. Esrop. Seperti itu. Makanya dalam beragama tadi yang kedua memang emosi. Itu tidak boleh terlalu emosi. Seperti itu. Mungkin itu. Berilmu,
Tidak boleh emosi dalam beragama. Ya. Untuk menjadi syarat dari moderat tadi ya. Iya. Gus Maaf tuh menambahkan. Iya, memang betul. Moderasi beragama itu zaman Wali Songo. Gus Arif kan menyinggung sedikit Wali Songo. Itu kan bahasanya belum lahir dan belum ada. Terus sekarang kan bahasa ini sudah lahir dan sudah muncul. Apa sebenarnya Wali Songo ini juga bermoderasi beragama atau tidak? Kalau saya boleh matur dan boleh meneliti, sebenarnya Wali Songo itu juga bermoderasi beragama. Karena apa? Di dalam sejarah, sebenarnya Wali Songo ingin masuk di tanah Jawa ini sulitnya bukan main. Dari sisi begini nggak bisa, lewat cara ini nggak bisa. Akhirnya bagaimana? Pakai ilmu Wali Songo itu. Ilmu apa yang dipakai? Ilmu yang dipakai adalah ilmu yang sudah ada di tanah Jawa. Ya, suatu misal demikian. Di tanah Jawa itu dulu nenek moyang kita. Itu yang berhasil dan yang menjadi orang-orang besar. Itu rata-rata jumlah nama yang ada di huruf itu kan 9. Contoh. Saya contohkan. Apa itu? Iya. Ada patih yang dulu bisa menyatukan Nusantara. Namanya Patih Gajah Mada. Gajah Mada ini kalau dihitung hurufnya Oh iya. 9. 9. Iya. Ada raja di Kediri. Namanya Air Langga. Air Langga. Air Langga itu kalau dihitung hurufnya juga 9. 9. Iya. Sebelum ada itu juga ada kerajaan tua namanya Kerajaan Singosari. Mungkin kalau dihitung juga 9 ini. Ya. Begitu pula Majapahit. Majapahit ini kalau dihitung jumlah hurufnya juga 9. Sehingga dakwah Wali Songo itu mau masuk tanah Jawa lewat kanan, lewat kiri, lewat sana, lewat situ itu nggak bisa berhasil. Akhirnya bisa berhasil ini dengan mendatangkan, mengerawuhkan jumlahnya wali yang jumlahnya juga harus 9 baru berhasil ini. Ini berarti nyebut saya Bu, moderasi beragama juga ilmunya itu memang sudah ada sejak zaman dulu ini. Ilmu tua itu. Tapi tolong Gus Arif Loh, sudah masuk ini. Karena apa? Indonesia sendiri. Iya. Indonesia itu 9. Indonesia. Oh, saya tidak merasa itu. 9. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nusantara berarti juga 9 ini. Ya, bisa. Nusantara. Iya 9. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya ternyata ini ya. Dan ini tentu saja kita para penerus negeri ini yang muda-muda ini juga harus tahu sejarah atau ini ya, apa itu namanya, awal muasal dari bagaimana negeri ini bersatu itu tadi, karena di tempo dulu ini sudah ada yang namanya moderasi beragama juga sudah diterapkan ya Gus ya. Betul. Tanpa adanya ini bagaimana Islam juga bisa masuk ini dengan yang sekarang ini prosentasenya itu pemeluknya juga 80% lebih. 88. Ya. Nah, 88% lebih. Nah, ini penting sekali. Dan kalau dikaitkan dengan sekarang ini dengan pengaruh dari, saya mungkin lebih menyorot sekarang ini karena semuanya pakai media sosial ya. Di media sosial ini seperti apa ini? Gus Maaf tuh kan banyak yang memanfaatkan media sosial juga ini sekarang saling mengumbar statement yang ya menyudutkan agama dan lain sebagainya itu Gus. Betul. Ini ya. gimana ini Ya. Gus? Ini kadang saya ngeri merinding deh kadang kalau lihat. Iya. Itu. Iya memang gimana? Mbak Dian. Sekarang ini kan zamannya zaman era digitalisasi. Ya. Media sosial ini ada yang bisa dikontrol dan ada yang tidak bisa dikontrol.
Dalam arti mungkin kalau semacam radio, semacam televisi, ini kan masih bisa dikontrol dan masih ada komisi penyiaran Indonesianya. Iya. Suatu misal mungkin radio agak kurang etika, waktu-waktu Ramadan tidak melaksanakan suatu misal ada adzan maghrib, ini kan bisa dikontrol lewat KPI. Begitu pula televisi itu kan bisa dikontrol lewat KPI, Ya. KPI, Ya. Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia. Indonesia. Dan Komisi Penyiaran Indonesia ini berhak dan bisa memanggil direktur siaran tersebut. Tapi sementara yang lain seperti TikTok, seperti Instagram, Iya. Yang lagi seperti trending itu. YouTube yang lagi trending, ini kan kalau ada yang begini begitu membuat ekstrim kanan ekstrim kiri kan ini sulit untuk yang ngontrol ini. Untuk itu satu-satunya langkah yang sangat penting adalah tetap moderasi beragama. Ini Kembali ke pribadi masing-masing berarti ya. masing-masing ya. Bagaimana? Karena dari sini dari negara pun juga gak mungkin mengontrol semuanya ya. Ya siapa yang kira-kira mengontrol TikTok itu siapa ya? Jadi ini moderasi beragama ini perlu banget untuk ditumbuhkan di diri kita pribadi ya, pribadi masing-masing. Nah, Setiap seperti itu. warga. Setiap warga negara Indonesia harus, dan ini juga harus ditumbuhkan sejak dini. Alhamdulillah. Nah, sejak kecil ya, Sejak Gus ya. kecil ya betul. Dari keluarga sendiri ini untuk mengenalkan moderasi ini sendiri kepada anak-anak seperti apa? Mungkin ada tipsnya, Gus Arif, monggo. Oh iya. Memang Ini penting banget bahayanya untuk apa itu namanya medsos, ya efek dari medsos itu luar biasa. Untuk kalau kita sekarang kehabisan minyak goreng, goreng di medsos itu lebih mudah. Suaranya sereng-serengnya lebih banter Lebih itu ya. banter, lebih kering, lebih riak. Tapi saya mohon jangan Gus Arif, jangan. Ya, Berbahaya. makanya disinilah kita harus memiliki sikap moderat. Nah, seperti itu. Sekarang begini, apakah sama moderasi beragama dan moderasi agama? Itu yang perlu kita pahami dulu. Untuk moderasi beragama itu memang sangat penting sekali. Jadi agama itu tidak perlu dimoderasi, yang perlu itu adalah sikap beragama. Ya, seperti itu. Multinya ya. Iya, jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam memahami atau mempelajari agama tersebut. Itu sangat penting sekali dalam menjalankan agama, ajaran agama yang dianutnya. Nah, Iya. sedikit tadi kita kembali ke awal. Tadi saya menyampaikan bahwa kita itu umatan wasaton di tengah-tengah. Maka bagaimana caranya memberikan pendidikan di awal pada anak seusia dini? Jadi ada 3 yang konsep wasatiyah. Yang pertama itu tasamuh, toleransi. Kita berikan pendidikan itu sejak dini di anak kita, agar mereka tidak merasa lebih baik, lebih unggul. Nah, jadi sikap toleransi, tasamuh. Yang kedua tawasud dan iktidal. Itu. Ya. Terus yang ketiga adalah tawazun, seimbang. Tawasub itu tadi yang kedua apa? Tawasud dan iktidal itu berada di tengah-tengah, adil. Adil. Iya. Terus yang ketiga tawazun, seimbang. Nah, jadi memang 3 hal itu yang perlu kita tanamkan sejak dini pada anak-anak kita, pada warga masyarakat kita, agar nantinya seperti tadi kita tidak akan terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Makanya dalam surat Al-Fatihah sudah jelas sekali, Allahumma hdinas siratal mustaqim, ya. Kita ditunjukkan jembatan agar kita selamat. Kita berada di posisi tengah-tengah jembatan. Jangan terlalu minggir, jangan terlalu minggir kanan dan kiri. Nek pengen selamat, tengah lurus, seperti itu. Nah,
Untuk mengetahui kita berada di jalur yang lurus itu bagaimana? Ya tadi kita harus belajar. Makanya kan mencari ilmunya tadi. Agar nanti ada rambu-rambu itu kita tidak menabrak. Oh ini ada lampu merah, ini ada jembatan. Nah, jadi ada batasan-batasan sehingga kita tidak geser terlalu ke kanan atau geser terlalu ke kiri. Makanya penting sekali kita belajar. Nah, itu artinya penting sekali kita untuk seperti itu. Oh iya. Ya. Itu dan sebelumnya ini ada satu yang masuk, kita terima dulu ya Gus ya. Monggo, Di monggo. era digitalisasi seperti sekarang ini, perpecahan antar umat beragama mungkin bisa terjadi. Pertanyaannya, bagaimana cara memelihara para penganut agama agar perpecahan tidak akan terjadi, mengingat masyarakat kita adalah masyarakat majemuk. Bagaimana merawat moderasi agar umat beragama ini mempunyai toleransi? Ini dari Kung Dava, dari Rejoso Selatan. Terima kasih Kung Dava. Ya, terima kasih. Monggo Gus Arif. Jenengan mau kula iki. Ya. Bagaimana merawat merawat umat supaya tidak terjadi perpecahan. Ya. Ini intinya kalau kita beragama Islam, ini intinya kita juga harus memahami dan sadar akan ayat surat Al-Baqarah ayat 143 tadi. Ummatan wasaton. Bahwa kita harus berada di umat yang tengah-tengah. Jadi jangan terlalu lah. Gitu ya. Yang kedua, kita harus memahami dan menyadari bahwa moderasi beragama. Kita beragama ini tidak ilegal, tidak, tapi kita dilindungi kita ini. Dari Undang-Undang Dasar kita juga mendapat perlindungan. Kan ada itu Undang-Undang Dasar pasal 29 itu ya. Dari KMA, dari peraturan kan juga ada semua itu. Kalau saya boleh matur ya, Undang-Undang Dasar kita juga melindungi moderasi beragama. Terus Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia kan juga ini masih berlaku di Indonesia. Terus Perpres Nomor 83 tentang Kementerian Agama. Ini Kementerian Agama kan juga sangat cenderung dan sangat cocok dengan adanya moderasi beragama. Begitu pula Perpres Nomor 18 tahun 2000 2020 tentang program prioritas memperkuat moderasi beragama. Intinya marilah kita bersama-sama kita perkuat dan kita memahami tentang moderasi beragama. Sejak dini marilah kita tanamkan dan kita beritahukan. Terima kasih Kung Dava, terima kasih juga buat Gus Maftu dan juga Gus Arif, waktunya habis. Sebenarnya banyak ya yang ingin saya ini tahu juga, dan Tasmania di rumah juga begitu ya, tentang moderasi beragama, tapi karena waktu juga habis, insya Allah di lain waktu ya Gus ya. Insya Allah kita nanti sambung lagi bincang-bincang kita, dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah stay tune di sini. Untuk program Talkshow ini juga harus kita akhiri sampai di sini ya. Sebelumnya ada mungkin pesan sedikit saja Gus Arif atau Gus Maftu? Pesan saya seperti yang awal Mbak Dian, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan umat beragama, baik di tingkat lokal, tingkat nasional maupun tingkat global. Ini kuncinya adalah moderasi beragama. Terima kasih. Sudah Gus Arif? Saya kira itu. Terima kasih kehadirannya, dan semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Sukses untuk jenengan berdua. Amin ya rabbal alamin. Kita harus pamit undur diri. Terima kasih juga atas mania semuanya. Akhirnya saya Dian beserta dengan Gus Maftu dan Gus Arif mohon pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.